Ada Ratu Lia 9 tanpa ketahuan. Terpaksa saya pulang kampung. Saya pelajari ilmu warisan turun-temurun keluarga saya. Saya sekarang adalah pewaris ilmu Ratu Lia 9. Ratu Lia 9. Ya. Dulu saya cuma dengar, akhirnya saya berhadapan langsung. Kemudian saya liain. Saya tanya, siapa aja yang pernah kamu liain? Pertama, anak saya, pertama suami saya. Sejak pacaran saya liain supaya tunduk sama saya. Ya, selamat siang, ketemu lagi dengan Jana. Saya di rumah Pak Rudi Winata. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Jana. Selamat siang, Bapak Ibu. Iya, ini kita akan ceritakan tentang Ratu Lia 9. Itu katanya hebat juga, Pak. Nah, bisa diceritakan, Pak? Iya, Mbak Jana. Jadi cerita yang menarik sekali, Bapak Ibu. Ini kejadian, Mbak Jana, sekitar kalau saya tidak salah ingat 15 tahun, lebih ya 15 tahun, 17 tahun yang lalu. 17 tahun yang lalu. Jadi bagi yang terlibat di sini pasti akan ingat cerita ini, dan ketahuilah bahwa saya masih ingat cerita ini. Bagi pelakunya pura-pura tidak ingat saja, karena kalau Anda protes tanpa ketahuan Anda pelakunya. Jadi gini Mbak Jana, suatu saat ada tokoh masyarakat di sekitar tempat tinggal saya itu datang mau terapi. Nah, zaman dulu terapinya panjang antrinya, jatah terapi cuma satu. Nah, saya bicara sama bapak dan ibu itu, bapak ibu mohon maaf ngantrinya panjang, ini yang terapi jatah cuma satu, siapa? Bapak atau ibu? Dia mengatakan, Pak Rudi, menantu saya ini Pak. Dia bawa menantu, perempuan, cantik sekali, masih muda, bodinya bagus, masih kelihatan sehat. Bang Pak, mohon maaf Bapak Ibu, jatah terapi cuma satu. Bu ya Bapak Ibu sudah tua, kenapa kok menantu? Ini masih kelihatan cantik, sehat. Udah terapinya Pak Rudi, saya merasa tidak beres sama mantu saya ini. Kenapa tidak beres? Nikah sama anak saya 4 tahun belum hamil-hamil. Kan bisa aja belum dikasih sama Tuhan. Nah terapi aja Pak, saya merasa dia aneh. Duduk saya terapi. Begitu saya terapi, kesurupan hebat lah dia. Bicara suaranya seorang wanita. Nah ributlah ibunya, Pak Rudi, ini mantu saya. Kan memang mantunya ibu yang bawa sini, ibu kok. Bukan mantu yang ini Pak, mantu yang satunya Pak. Jadi yang dibawa ke saya adalah mantu nomor 2, yang bicara mantu nomor 1. Coba tanya siapa namanya Pak. Saya tanya siapa namamu, dia nyebut namanya. Nah berarti jelas betul ini ya. Ini Pak Rudi, kalau Pak Rudi kenal dua-duanya mantu saya Pak ya, kenal dua-duanya. Ini bukan suaranya ini Pak, suara satunya nih Pak. Terus saya tanya, kenapa kamu masuk sini? Apa kata dia? Bapak ibu mertua saya itu kelihatannya tidak kaya sekali, punya hotel di Kuta. Jadi bapak mertua, jadi bagi pelaku ya hati-hati ya. Saya kalau Anda lihat video ini Anda akan sadar, oh itu saya. Nah, tapi Anda diam saja. Kalau Anda diam tidak ada bukti bahwa ini Anda. Kalau Anda ngomong tanpa ketahuan, ini Anda bisa ngelihat ya. Anda Ratu Lia 9 tanpa ketahuan. Jadi kemudian apa yang terjadi? Saya tanya kenapa? Soalnya bapak ibu mertua saya ini kaya, punya hotel di Kuta. Dan bapak mertua sudah bilang sama saya, bilang sama kami semua, siapapun yang bisa menghadiahkan cucu laki pertama, jadi punya anak laki pertama, itu langsung hotel di balik nama-namanya dia. Saya sudah nikah sama suami saya bertahun-tahun, belum bisa punya anak laki. Baru anak perempuan. Sudah bayi tabung 3 kali, masih belum berhasil. Tahu-tahu adiknya suami saya nikah sama perempuan ini. Kalau dia duluan hamil, dia duluan punya anak laki, hilang hotel saya. Nah, terpaksa saya pulang kampung. Saya pelajari ilmu warisan turun-temurun keluarga saya. Saya sekarang adalah pewaris ilmu Ratu Lia 9. Ratu Lia 9. Ya. Dulu saya cuma dengar, akhirnya saya berhadapan langsung. Kemudian saya liain. Saya tanya, siapa aja yang pernah kamu liain? Pertama, anak saya, pertama suami saya. Sejak pacaran saya liain supaya tunduk sama saya. Apa kata Bapak pejabat itu? Pak Rudi, pantesan Pak, anak saya ini berprestasi di sekolah. Ketua OSIS, ketua Senat, berwibawa, tegas. Begitu pacaran sama istri yang ini Pak, sejak pacaran takut saya sama pacarnya Pak. Kayak dipegang kupingnya takut sekali, kayak film suami takut istri itu. Nah, terus saya bilang, yang kedua siapa? Anak saya perempuan. Saya liatin tiap hari, tapi saya kasih ilmu pendidikan yang bagus supaya kawin orang kaya. Terus siapa lagi? Bapak ibu mertua saya itu tali tiap hari biar mati. Kalau mati kan dibagi 2 hotelnya, kan anak cuma 2. Lumayan saya dapat setengah daripada hilang sama sekali. Nah, singkat cerita setelah kita keluarkan, lalu itu dia bilang apa? Saya ikat dua-duanya laki dan perempuan. Tidak mungkin bisa hamil. Silakan berobat kemanapun. Nah, begitu kita keluarkan, layaknya pakai kalung galasur, sudah aman ya. Jadi pakai kalung galasur, sudah langsung aman. Saya dengar kabar beberapa hari kemudian sudah tidak mens, kemudian dicek sudah langsung positif dan terjadi kehamilan yang sehat. Ya. Nah kemudian beberapa saat kemudian bapak pejabat datang ke rumah saya dengan istrinya. Pak Rudi, langsung hamil Pak Rudi. Jelas ini 4 tahun tidak bisa hamil, langsung hamil Pak. Dan langsung hak waris saya untuk anak laki pertama saya coret Pak. Ya, kenapa kok begitu Pak? Apa? Dia mau bunuh saya sama istri saya, buat apa dikasih waris? Itu kan cuma
Seolah-olah bener Pak, kita nggak tahu waktu terapi itu kerawan bener apa. Oke Pak Rudi, kalau Pak Rudi bilang nggak bener ya, sekarang coba jelaskan Pak. Menantu durhaka itu sudah lama nggak pernah muncul Pak. 2 tahun nggak pernah muncul ke rumah saya. Saya ulang tahun nggak pernah datang, tahun baru nggak pernah datang, galungan nggak pernah muncul. Odalan nggak pernah muncul Pak, nggak pernah nengok mertua sama sekali. Begitu saya terapi Pak Rudi, mantu saya yang ini. Besok pagi jam 5:30 dia datang ke rumah saya. Ngebel-ngebelnya kasar sekali di depan. Ting tong, ting tong, ting tong, ting tong, ting tong. Begitu saya buka, nggak ada selamat pagi Bapak, selamat pagi Bunda ada. Langsung didobrak pagarnya, langsung masuk tembus pintu belakang. Bisa jongkok di belakang Pak Rudi, bawa senter. Setengah jam jongkok nyari-nyari sesuatu. Saya bilang apa? Bapak Ibu, saya akui, saya belum pernah menemukan Lea sesensitif Lea Sembiran. Ratu Lea Sembiran betul-betul Anda paling sensitif. Ini rumah saya dengan rumahnya pejabat itu belakang-belakangan. Ini dia jalan ini, saya jalan ini, dia jalan ini. Tapi rumah kami berbelakang-belakangan. Saya terapi di belakang sini. Besok pagi jam 5:30 dia bisa datang yang dioba-oba halaman belakang rumah mertuanya. Setengah jam dia jongkok nyari sesuatu. Dia merasa tadi malam ada yang nyerang dia di situ. Dia cari setengah jam, ada perkakas apa, kok nggak ketemu-ketemu. Setelah itu langsung pulang, tidak pamit. Pintu pun tidak ditutup, langsung diterobos, mertuanya tidak disapa, keluar, dan tidak pernah balik lagi. Dan langsung yang ini hamil. Ayo Pak Rudi, apa bukan buktinya dia ngelain saya? Langsung pergi ke notaris, hak waris anak pertama dicabut, hotel langsung dihibahkan nama anak kedua. Jadi itu, ya. Jadi bagi pelaku, saya tahu Anda dengar ini, itu saya itu. Nah, ketahuilah Anda lebih baik diam, karena Anda bongkar rahasia, Anda tambah ketahuan, Anda bisa ngelea. Lebih baik Anda diam. Kepada pejabat dan istri, salam dari saya, dan kepada anak yang akhirnya mendapatkan hotel, ya itu berkat jasa mertua Anda mencari kebenaran. Jadi salam dari saya, salam dari Pak Rudi. Demikian Bapak Ibu. Demikian Mbak Jana. Ya, terima kasih Pak. Demikianlah cerita dan kisah nyata dari Ratu Lea Sembiran yang tadi baru saya dengar lagi dan kita dokumentasikan. Ya, terima kasih.